Halo semuanya, balik lagi di Mobil Harian. Pecel lele adalah salah satu menu makanan Indonesia yang cocok buat menu harian. Nah, gimana karo Yaris Lele? Apakah cocok buat mobil harian? Kita langsung aja review Yaris Lele TRD Sportivo tahun 2014. Selamat menonton. Oke, teman-teman, kita nggak usah lama-lama, kita lihat yang bagian bodi depan TRD Sportivo. Kayak apa sih? Langsung aja ya dari depannya. Dari paling bawah nih, bumpernya rame. Nah, dari yang paling depannya ada tulisan TRD Sportivo, bahkan ini belum ngelupas ya. Kayak ini mobil masih lumayan kilometernya rendah. Terus ada DRL-nya di sini. Terus ini kayaknya ada bekas-bekas pet apa ya? Nggak usah lama-lama, kita langsung ke ini, ada fog lamp. Di sini ada fog lamp. Ini kayak ada add-on body gitu, ya kan? Kiri kanan ya, ini udah bekas perjuangan juga. Terus ada pembatas kayak karet gitu ya, dia. Jadi pembatas antara body yang asli sama body kit add-on ini. Kalau kita lihat dari dekat ini tuh kayak, kalau kita lihat akhiran akai ini, nah kayak gini nih, straight, mirip-mirip lah. Lanjut ke tengah. Nah, di tengah ada seperti biasa ada plat nomor, ada model kayak horizontal gini, garis-garis gini ya. Terus kita lanjut ke atas, ada logo Toyota, ada grill yang lubang semua, bolongnya gede-gede banget, simple ya. Jadi ada dua kombinasi. Yang pertama hitam doff, terus di ujungnya ini ada semacam hitam glossy gitulah, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk lampu dia kombinasi sih, jadi ada HID proyektornya, terus ada bolamnya, sama untuk lampu sen dia di paling ujung dalam, jadi pakai bolam juga. Nah, jujur ya kalau saya itu kalau berpapasan dengan mobil Yaris Lele ya, gitu, ngelihat lampu sennya tuh kurang keluar gitu. Ini menurut saya aja sih. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Yang depan kita lanjut ke belakang. Ya, nah, apalagi nih? Oke teman-teman, satu lagi ada yang unik menurut saya. Jadi wipernya itu, si wiper dari TRD ini, dia tuh kan gede ya, yang kanan tuh gede. Nah yang kiri tuh kecil sekali gitu, hampir setengah dari ukurannya. Unik sih gitu. Jadi misalkan beli ganti dua tuh lebih irit karena ini lebih murah, harusnya seperti itu. Oke, lanjut ke velg ya. Lanjut ke velg nih. Dia pakai ring 16, masih velg ori bawaannya. Warnanya semacam gunmetal gitu, masih kinclong lah. Dia pakai Bridgestone Turanza ya, 195 50 R16. Profilnya seperti itu. Depan belakang udah cakram bentuknya. Nah, semuanya masih ori, semuanya masih standar. Kita lanjut ke belakang. Nah, si TRD Sportivo ini add-on bodinya tuh depan sampai depan, samping sampai belakang. Nah, ngomongin lampu sen depan yang agak nggak kelihatan, sebenarnya di spion ini teman-teman, di spion ini udah ada lagi repeaternya, dan ini menurut saya cukup membantu lah untuk visual sama orang yang berpapasan sama mobil ini. Terus lanjut lagi kita handle pintunya kayak gini ya, chrome gini. Terus atas ada talang airnya Yaris, kayaknya juga original. Terus lanjut lagi dari add-on body dari depan sampai belakang, terus ada TRD Sportivo nih. Tulisan ini sebenarnya saya juga kurang suka ya, kenapa harus dikasih TRD Sportivo segede ini. Tapi again itu selera. Lanjut ke belakang. Ada detail-detail yang lumayan ini ya. Kayak misalkan ini ada tutup tangki, kayaknya udah ada tambahan aksesoris apa, chrome gitu, harusnya enggak ya. All new Yaris. Terus model lampunya seperti ini ya, kayak rhinoceros ya, kayak kumbang tanduk gitu ya. Terus di atas ada spoiler, gede juga lumayan, modelnya juga racing banget. Terus di paling ujung situ ada antenanya model ini nih, belum sirip view, tapi it's okay lah gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi, kita lanjut ke area belakang. Kita lanjut ke desain belakang. Yang paling atas dulu ya, tadi kan saya udah bahas tentang spoiler nih. Jadi modelnya sih yang atas glossy sewarna body, terus yang dalamnya tuh hitam polos. Menurut saya ini oke lah, bagus gitu.
Terus ada emblem TRD Sportivo lagi. Di dalamnya ini ada stop lamp. Terus lanjut ke bawah ada wiper yang lumayan panjang ya, terlihat lumayan panjang. Terus, nah, salah satu kenapa mobil ini ciri-cirinya cocok buat mobil harian tuh ada stiker Taman Safari Indonesia. Jadi yang bawah tuh kayaknya family man banget. Itulah ya. Nah, oke, lanjut ke bagian lampu. Area lampu itu dia masih ke bohlam sama multi reflektor. Masih jadul, cuman desainnya aja yang udah keren lah gitu. Nah, ada emblem lagi, TRD Sportivo lagi. Terus ada chrome juga nih, list chrome buat handle pintu yang menyatu sama logo Toyota. Di yang paling kiri ada Yaris. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, ada sensor mundur ya, sensor mundur yang udah bawaan. Terus ada eton body juga lagi nih, modelnya kayak gini nih. Modelnya kayak labirin cacing gini, ada kayak sirip-siripnya gini, ada tulisan TRD Sportivo lagi. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, banyak lah. Nah, terus ada fog lamp, ada mata kucing juga di sebelah kiri kanannya. Gitu sih. Nggak usah lama-lama, kita lihat dalamnya ya. Kita coba lihat dalamnya, bagasinya kayak apa. Oke, jadi karena ini mobil hariannya anak kuliahan gitu ya, kebetulan orang di perfilman, jadi dalamnya penuh dengan hal-hal seperti ini, penuh dengan barang-barang perfilman. Menurut saya lumayan besar ya, cukup lumayan lah untuk memenuhi kebutuhannya si user atau ownernya ini gitu. Terus ada kelengkapan ada cantelan nih, apa ya? Hanger lah, hanger ada 1, 2, 3, 4 kiri kanan, masing-masing max slotnya itu di 2 kg. Jadi jangan sampai kamu nyantolin gas 3 kg di sini, nggak akan kuat. Oke, terus ada traynya nih, aman nih. Jadi buat misalkan naruh barang-barang berharga ya ketutupan lah, nggak kelihatan. Masih ori semua, masih mulus semua. Nah, terus ada lampu di bagian kiri doang nih. Di kanan nggak ada, adanya di bagian kiri. Beserta traynya yang sebelah kiri. Nah, karena barang-barang banyak, jadi sorry banget nggak bisa dibuka-buka. Cuman ini ada cover dari bludru karpet gitu. Terus misalkan kita buka sedikit di bagian dalamnya, gini. Nah, ini tuh, ada ban serep. Nah, ban serepnya ini adalah ban yang sama kayak yang aslinya gitu. Jadi bukan temporary, tapi jadi sama lah gitu. Bagus lah. Ada tool-toolnya segala macam. Ada kayak busa-busa ya, kayak peredam gitu. Oke lah, bagus lah. Gitu. Oke. Sisanya udah nggak ada apa-apa lagi. Oke. Habis itu kita langsung lihat interiornya kayak apa. Let's go. Oke, kita let's go masuk ke ruangannya. Oke, assalamualaikum. Oke, jadi teman-teman kuncinya kayak gini, udah keyless ya, kayak gini nih. Terus interiornya kayak gini, tapi kita bahas dari dalam pintu yang sebelah kanan dulu. Di kanan ada apa? Nah, ini ada yang ternotis oleh saya duluan adalah kayak warna piano black gini, di trimnya gini ya. Terus ada semacam trim kulit-kulitan gitu ya, tapi aslinya ini plastik ya, plastik keras gitu. Bawah juga, jadi ini kayak trim-trim gitu ya. Aslinya cuman plastik gitu, warnanya hitam. Handle pintunya kayak gini, penguncinya, terus handrest sekalian tombol-tombol si jendelanya. Yang auto tuh kebetulan cuman yang sini doang, yang driver doang. Terus ada pengunci sama window lock. Nah, terus di bawah ada 1 cup holder, terus ada 2 ya buat naruh ciki-ciki lah gitu ya. Terus ada speakernya lumayan gede gitu. Terus nggak ada apa-apa lagi ya. Cuman satu hal yang ternotis oleh saya, misalkan saya naik turunin si Windows sebelah kanan ini kayak bodinya agak ikut kayak naik turun gitu. Apa karena emang masih baru apa gimana? Saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman lain ada yang merasa kayak gitu, tolong komen ya. Boleh komen di bawah. Terima kasih. Oke, lanjut lagi ke area driver. Di yang paling atas, plafonnya ini warnanya hitam. Nah, saya jarang banget nemu yang plafonnya warna hitam gini. Emang kelihatan agak gelap, tapi agak sempit, tapi relatively lebih terlihat bersih ya, karena susah kotor juga kan.
Di sini ada handle ini, tangan model kayak gini, model tarik ini. Di yang paling atas ada sun visor, selipan kartu, ya, buat kartu tol sama kaca cerminnya. Nggak ada lampu ya. Nah, lanjut di area depan, area kokpit, ada speedometer modelnya kayak gini. Cukuplah MID-nya segala macam udah komplit lah gitu. Terus karena mobil Jepang, tuas lampu sama persenelnya sebelah kanan, untuk pengaturan si wipernya di sebelah kiri. Untuk setirnya kayak gini. Nah, kebetulan kilometer mobil ini tuh masih di 4.000-an, tapi entah kenapa jadi kulit-kulitnya ini ngelupas. Apakah ini karena efek pakai hand sanitizer, atau memang kulitnya dari Toyota tuh emang kayak gini. Setirnya kayak gini, tebel, feelnya tebel, compact. Cuman rasa-rasanya di saya tuh kayak segitiga yang Y-nya itu kayak terlalu mepet gitu loh, jadi kurang center. Jadi kayak agak-agak aneh kalau di saya. Nah, ada SRS airbag, terus ada tombol volume, mode, sama channel ya mungkin. Terus apa lagi nih? Oh iya, di sebelah kanan tuh ada kisi AC. Nah, yang menariknya adalah kisi AC itu kalau kita tarik, nah ini bisa buat receh, tapi juga bisa buat botol gitu. Jadi misalnya recehnya kita ambil, bisa buat botol, di depan AC enak dingin gitu ya. Nah, di bagian kanan bawah ini ada pengaturan segala rupa tentang spion dan kacanya. Jadi ini udah auto retract plus auto ngatur mirrornya. Terus di sebelah kiri lagi ada engine start stop. Jadi karena udah keyless ya. Nah, di bawah lagi ada bukaan buat kamsin di sebelah sini. Nah, di sebelah kanan bawah persis driver itu ada bukaan buat tangki bahan bakar gitu, sebelah gini. Nah, untuk fitur selanjutnya, nah ini ada pengaturannya, tilt sudah, tapi belum teleskopik. Jadi sangat disayangkan, harusnya ada ya. Gitu. Terus karena matic ya seperti ini. Jadi pedalnya ada 2. Dan satu hal lagi yang sebenarnya saya dari Yaris Bakpao itu, satu hal yang nggak suka adalah karena pedalnya 2 kan, yang sebelah kiri itu kan buat footrest. Nah, di beberapa mobil itu ada yang memang dedicated footrest, ada tempatnya, jadi kaki kita ngeplug gini. Nah, si Yaris ini, ternyata si Yaris Lele juga, dia kayak kurang ideal menurut saya. Jadi di posisi kaki kiri kita tuh agak gimana gitu loh, agak nggak enak lah gitu. Tapi itu saya ya, mungkin orang lain bisa jadi berbeda. Jadi ya itu preferensi masing-masing. Kita lanjut ke area tengah. Ini ada lampu baca, begini modelnya. Terus ada spion yang masih kayak gini, masih jadul. Terus ada head unit bawaan, udah touchscreen ya, ada USB, ada ini segala macam, menu, car navigation, display, ada air gesture sensor nih. Tapi gimana caranya? Nggak tahu lah. Nah, di sini ada kisi AC yang gede banget 2, ada lampu hazard. Terus ada pengaturan AC segala macam. Di paling kiri ada temperatur, ada arah semburan, ada kecepatan fan ya, kekuatan fan. Terus ini ada AC, ada on off, ada arah ventilasi juga, ada defogging juga. Nah, kita lanjut ke bawah. Di sini tuh ada power outlet. Dia pakai untuk ngecas HP lah ya, ngecas HP, ngecas power bank gitu-gitu. Terus lanjut di bawah sini ada ini wadah kayak apa ya, cukuplah untuk naruh bingkisan-bingkisan kecil, permen atau kartu atau apa gitu. Nah, kita lanjut ke area persneling. Jadi shift knob-nya nih kayak gini nih. PRND, D3, 2, sama L. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut setelah persneling ya. Jadi ada handrem yang model otot. Terus ini tuh apa ya? Mungkin buat naruh dompet gini oke lah. Nih, aneh banget nih. Kayak gini. Terus ada bottle holder yang nggak tinggi-tinggi amat, jadi kayaknya bisa aja jatuh. Tapi ya oke lah, ada gitu ya. Nggak ada handrestnya sama sekali. Nah, kita lanjut ke area penumpang. Nah, di sini ada SRS airbag. Terus di pilar A itu ada Twitter sebenarnya, bulat kiri kanan. Terus ada aksen
black pianonya yang nyambung ke kisi AC. Terus ini kan seamless nih, kita buka thread. Nah, ini ada buat cup atau bottle holder juga. Jadi ini sangat berfungsi. Ini salah satu fitur di mobil yang saya sangat kagumi, ini kayak gini, fungsional tapi seamless. Nah, kita lanjut ke belum soft opening ya, jadi masih kayak gini. Lumayan lah, ada dua, bisa jadi dua gini, oke lah, lumayan besar, cukup lah. Terus ke belakang nggak ada apa-apa lagi, sama, cuman untuk joknya nih kayaknya cover ya, kayaknya cover. Apakah iya nih, kayaknya cover karena aslinya fabric ya, aslinya fabric, di cover sama yang punya. Jadi ada kayak gininya, terus beltnya juga ada kayak ini, Marsha-nya ini. Nah, terus ada, nah ini kayak gini nih, Marsha, penggemar brand Marsha banget. Oke, nggak ada apa-apa lagi, sama aja. Oke, kita lanjut ke row kedua kayak apa. Kita let's go. Oke, kita lanjut ke row kedua. Nah, jadi kayak gini. Oke, lumayan lega. Dari kayak gini udah lumayan lega. Settingan nyetir saya, terus atasnya nggak begitu tinggi ya, rasanya nggak begitu lega. Model apa namanya? Handle-nya model kayak gini, model, nah ini model balik lagi itu bagus. Terus kita ke area sini nih, kurang lebih bahasa desainnya sama dengan yang depan, jadi kayak ada kulit-kulitan gitu ya, ada jahit-jahitan ala-ala, walaupun semuanya plastik. Ini handrest buat apa namanya, penumpang belakang, terus ada power window. Terus di bawahnya nggak ada apa-apa lagi nih, cuman ada cekungan gini sama speaker doang gitu. Jadi sayang ya, harusnya ada gitu, jadi biar lebih banyak lagi gitu. Nah, kita lanjut karena ini tadi sepertinya adalah cover, jadi ada tempat kayak gini lagi, kantongnya lagi, kiri juga. Terus surprisingly di sini tuh rata, jadi emang terlihat luas, terasa luas juga, terasa enak juga kalau mau pindah-pindah gitu. Nah, ini kayak gini. Untuk joknya, jok belakangnya ini kayak gini. Apakah bisa diatur kerbahannya? Kayaknya sih enggak. Oke, kayaknya nggak bisa. Terus sudut kemiringannya itu tuh menurut saya nanggung. Mungkin untuk anak muda masih oke lah, tapi kalau untuk yang sudah sepuh atau untuk orang tua itu kayaknya kalau jarak jauh sepertinya agak menyiksa. Walaupun ada headrest-nya, ada 3 di belakang, cuman yang tengah agak-agak beda ya. Jadi yang kecil kayak gini, model kecil. Cuman yang 2 kiri kanan tuh sama kayak yang depan, jadi bagus lah, keren lah, enak gitu. Nah, sabuknya ada 3, jadi sangat support buat safety-nya, bagus banget. Nih, ini untuk yang ketiga kayak gini. Nih, bagus banget nih. Terus untuk yang lain kayak Isofix sudah ada belum ya? Oh iya, ini Isofix-nya udah ada. Bagus juga buat keluarga muda yang punya bayi kecil, balita gitu, buat baby car seat udah memfasilitasi lah. Gitu. Oke. Sayangnya di lampu baca cuma ada di depan, jadi di tengah sama belakang itu nggak ada apa-apa sama sekali, dan atapnya kan gelap ya, jadi kayak nambah suasana sempit gitu loh. Terus apa ya, rasanya harusnya menurut saya itu minimal ada 1 lampu lagi lah, atau di tengah atau di belakang begitu. Oke, kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa dikomentari di belakang, apalagi ya, udah kayaknya ya. Oke, sebelum kita tes jalan, nggak lengkap kalau kita belum lihat mesinnya. Jadi seperti yang lupa pada sebelumnya, kita harus cek mesin dulu guys. Kita lihat. Oke, nah oke, jadi kayak gini. Rangkas warna bodi ya, rangkas warna bodi, ada peredamnya juga udah. Terus mesinnya ini katanya sama kayak mesin Yaris yang bakpao. Apakah benar? 1500 cc, terus masih terawat banget, masih standar semuanya. Infonya
si owner ini pakai BBM Rondi 92 ya, Rondi 92 untuk harian dan tembus di 1:8,5 ke atas, jadi 1:8,5 sampai 9. Nah, misalkan teman-teman antara rekan-rekan atau om-om, tante-tante yang mempunyai variasi konsumsi yang berbeda, boleh silakan komen di bawah. Kebetulan juga ownernya juga belum pernah pakai ini keluar kota atau ke tol, jadi untuk konsumsi luar kotanya belum ketahuan. Tuh. Oke, gitu aja. Terima kasih. AC auto dulu, biar dingin. Nah, nih. Udah ya. Teman-teman, di luar panas banget. Sudah siang, daripada lama-lama kita langsung coba mobilnya. Keyless, jadi effortless. Oke. AC dingin. Marsha menemani. Oh, temperaturnya. Oke. Bismillah. Let's go pelan-pelan karena jalanannya ramai. Oke, tarian. Oke. Tarian RPM bawahnya sih cakep ya. Karena mungkin habis ganti oli juga, jadi responsif. Visualnya di kaca kiri kanannya biasa aja, nggak yang lega banget, tapi saya agak terganggu sama ini karena agak pendek gitu ya, maksudnya nggak terganggu atau mungkin karena nggak terbiasa ya, dia agak pendek, terus terlalu dekat sama feelnya itu terlalu dekat sama ini apa spion tengah, jadi tiba-tiba gini. Jadi kalau mobil jadul saya kan agak jauh ya, mungkin kebiasaannya itu. Terus AC-nya dingin banget nih, khas Toyota. Oke, saya baru nyoba klaksonnya. Nah, ini saya nanti minta teman saya buat ganti klakson yang lebih gentleman lagi. Ya Allah. Oke. Maaf ya sobatku, temanku. Ini jujur nih klaksonnya, aduh, kayak motor bebek saya ini. Ya, tapi kedap, lumayan kedap. Terus feel pintunya ketika dibuat tutup tuh dep gitu, lumayan enak. Spionnya gede juga, visibilitasnya sangat sangat enak lah gitu, sangat memudahkan. Konon katanya Yaris Lele dan Yaris Joker adalah Yaris yang mempunyai radius putar yang jauh banget gitu, maksudnya yang merepotkan. Saya sih belum pernah nyoba sejauh apa, jadi kita nggak tahu. Itu kebetulan ada teman-teman saya, jadi saya sapa dulu ya. Halo teman-temanku. Hai. Kopi apa kamu? Oke, kita lanjut gas-gasan ya.
Atau mungkin berasa banget kalau kita lewat jalan-jalan ini ya, gang-gang kecil gitu baru kali. Kalau di jalan-jalan gede mungkin nggak begitu berasa. Tapi memang keluhan para owner si Yaris Lele ini, generasi Yaris Lele dan seterusnya itu seputaran radius putarnya yang katanya sih kayak Panzer Anoa gitu, kayak mas-mas biasa di Twitter seperti Panzer Anoa. Kita putar balik lagi, kita coba lagi apakah sampai. Oh iya, betul sekali. Jadi emang betul. Jadi sebenarnya bukan kekurangan sih menurut saya, karena bodinya juga panjang juga. Gas-gasannya enak, handlingnya saya kurang begitu suka, kayak kayak gelantung gimana gitu. Mungkin karena kurang sporing atau apa, atau memang hasilnya kayak gini. Sama feel steernya juga saya kurang begitu cocok ya. Selebihnya masalah gas-gasan mesinnya enak banget ini. Terus visual di dalamnya saya rasain juga not bad lah, enak. Mobil ini enak. Oke, sekian saja test drive kecil-kecilan dari kami. Terima kasih, sampai berjumpa di test drive kecil-kecilan selanjutnya. Oke teman-teman semua, begitulah review Yaris Sportivo atau Yaris Lele Sportivo TRD Sportivo 2014 dari kami. Nah, di harganya bekas itu yang di low KM ya, KM 20.000, 50.000 di angka 150 sampai 160 juta. Satu, yang kedua konsumsinya minimal round di 92, walaupun mungkin bisa pakai round yang 90. Terus yang ketiga, konsumsi BBM-nya di angka dalam kota 1/8,5 sampai 1/8 sampai 1/9. Irit banget enggak, boros juga enggak. Terus yang keempat itu pajaknya masih di 3 jutaan ya, karena ini plat Tangerang gitu, jadi masih di angka 4 juta. Terus yang kelima, kompartemen sama bagasi segala macam kalau dibandingkan dengan Yaris Pau, dia sedikit lebih besar gitu ya, dan modelnya completely berubah gitu. Ada yang lebih suka ini, ada yang lebih suka yang Pau, tergantung selera. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah mobil ini layak untuk atau ideal untuk mobil harian? Boleh tolong tulis di kolom komentar yang punya pengalaman unik atau yang punya pengalaman bahwa oh ya ini emang cocok banget nih buat mobil harian nih karena gini. Boleh silahkan tulis pengalaman masing-masing di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari kami, sampai berjumpa di review selanjutnya.